Hai, minasan konnichiwa. Selamat sore pemirsa. Ini dari Jalita Mini Museum. Ini di dalam. Nanti kita lihat luarnya ya. Ini kita start dari dalamnya dulu karena waktu. Ini sebenarnya tujuan saya ke Kota Tua Jakarta tuh ini ke KRL Jalita yang ini, Tokyo 8500. Karena besok ini bakal pulang ke depo Depok ya. Nih kita mulai dari gerbong 1 8618. Satu-satunya KRL Tokyo 8500 yang masih ada ya, set yang ini 8618. Nanti saya cerita lebih lengkap kalau udah sepi. Soalnya kalau cerita banyak bocah-bocah lagi ngoceh, kayaknya kurang informasinya. Takutnya nanti keselak sama bocah-bocah. Tuh, bocah-bocah lagi ngoceh, gak enak. Ini kabin gak bisa dilihat ya? Kabin masinisnya ya? Iya, kabin gak bisa. Oh, ini sekilas saja kabin, tapi ketutup ini tirai. Nanti aja kita lihat yang di set 8618 nya. Ini di 8518. Ntar aja kita cerita tentang Tokyo 8500 ini di Indonesia maupun secara umum. Kalau nggak ada bocah-bocah yang ngoceh. Soalnya kalau keselip bocah-bocah lagi ngoceh, nggak sedep aja gitu. Oke teman-teman, ini saya ada di Tokyo 8500 ya, set 8618. Ini sebenarnya kalau di Jepang ini kereta 10 8518 ya. Aslinya kalau di Jepang Tokyo 8500 ini 10 gerbong, karena yang dibawa ke sini itu adalah yang Den-en-toshi Line yang 10 gerbong. Cuma Tokyo 8500 ini masuk tahun 2006. Pada saat itu kan masih belum support untuk KRL 10 gerbong, maka dipotong jadi 8. Dan ini salah satunya yang dibawa. Gitu. Selain yang 8618 ini, yang dibawa ke Indonesia itu ada 8604, 8607 yang sudah lebih dulu dimakamkan di Pasir Bungur, 8608, 8610 yang masih ada, cuman disimpan di depo Depok karena sudah TSGO, tidak siap guna operasional, bersama dengan yang 8604. Terus 8611 yang udah lebih dulu afkir, 8612 yang terlibat kecelakaan di Kebon Pedes, Bogor, dan ini 8613 Jalita yang sudah bersemadi di Cikaum. Ini sebenarnya livery yang Jalita ini lebih dulu dipakai di 8613 yang sudah semadi di Cikaum, baru kemudian diaplikasikan ke sini ke 8618. Ini teman-teman, sekedar Anda tahu, ini sempat dipanjangin jadi Tadi dulu ada bocah ngoceh, gak enak. Pas dulu ya. Gak enak kalau cerita sejarah KRL keselak sama bocah ngoceh itu gak enak. Nah lanjut ya. Ini teman-teman, ini dulu sempat panjang jadi 12 gerbong bersama dengan 8604 dan 8610. Menggunakan rangkaian donor dari 8607, 8608. Cuma kemudian ini dipotong lagi jadi 8. Dan terakhir dinas di Priok gitu. Nah kalau di Jepangnya sendiri, KRL Tokyo 8500 ini baru aja pensiun 2025, karena sudah digantikan oleh KRL Tokyo 2020 yang lebih baru. Itu juga melayani. Nah selain Den-en-toshi, ini kereta di Jepang aslinya juga melayani beberapa rute lain, kayak Tokyo Metro Hanzomon Line, Tobu Isesaki Line yang jauh banget itu, Tobu Isesaki Line, Tobu Skytree Line, Tobu Nikko Line. Udah sih, cuma itu. Jadi
jadi paling jauh KRL ini bisa sampai ke Gunma. Kalau di Jepangnya di stasiun Isesaki di Gunma. Dia nggak cuma melayani rute Shibuya Chorinkan di Kanagawa, Tokyo Den Entoshi, tapi dia bisa sampai ke Gunma gitu. Kalau di Jepang sendiri ini bekas Tokyo 8500 ini ada yang dibawa ke Nagano, ada yang ke Chichibu, ya. Ada yang memang udah begitu aja gitu. Jadi ini KRL diproduksi tahun 1975 awalnya. Nah cuma ini diproduksi tahun 1989 K11894. Dan ini teman-teman di Jepang sendiri dia ada dua pilihan traksi. Ada chopper yang kayak gini, ini menggunakan chopper. Ada juga yang menggunakan rheostat. Nah yang 8604 itu dia masih menggunakan rheostat. Ini yang 8618 dia traksinya chopper. Beda ininya. Dan semua KRL Tokyo 8500 termasuk yang 8642 itu masih pakai kipas angin. Yang 8642 lebih canggih lagi. Dia sudah pakai triple VF GTO. Cuma nggak dibawa ke sini. Nah ini teman-teman, armada KRL dari masa ke masa. Wih, ini yang lagi jadi sorotan. Dan kebetulan wujudnya ono ada. KRL CRRC CLI 1125 Qingdao Shifeng 12 gerbong, dibikin di Tiongkok, China. CRRC, China Railways and Railcar Corporation. Itu wujudnya, ini replikanya. Anda tahu nggak ini kenapa KRL bisa sampai ke sini? Karena pada waktu itu teman-teman, kita sempat hendak mau impor JR E217. Cuma nggak boleh sama pada waktu itu Kemenko Marves ya, Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, sekarang Kemenko Infrastruktur namanya. Dan nggak boleh juga diimpor sama Kementerian Perindustrian, karena kan itu barang bekas. Maka lahirlah itu KRL CRRC Qingdao Shifeng. Dan inilah wujudnya teman-teman. Ini satu dari dua KRL aktif yang menggunakan kabin tengah. Yang menggunakan kabin tengah lain itu yang ini, maaf, EA203 ya bener ya. Ini juga menggunakan kabin tengah buat nyetirnya. Selain yang ini, CRRC CLI 1125 gitu. Dia ada 11 train set. Tadinya 8 aja, cuma ditambah 3, ya 11. Dan tidak tutup kemungkinan ditambah, karena kan KRL-nya udah banyak yang mau pensiun, termasuk ini yang besok pulang ke Depok. Nih wujudnya. Ini teman-teman, ini adalah KRL dengan pantograf terbanyak. Ada 6 pantografnya. Ada 6 pantografnya. Dan ini dia menggunakan traksi triple VF IGBT dalam negeri, China. Ini keren. Gitu. Ini yang sebelahnya teman-teman, ini masih belum jalan nih. Dari berapa trainset yang dipesen? 16 trainset yang dipesen. Ini KRL joint venture Inka J-Track. Joint venture Inka J-Track. CLI 225 1012. Ada 4 trainset yang udah ada di Depok, dari 12 sisa yang dipesan ke Inka langsung. Ini dia menggunakan triple VF IGBT juga, sama dengan yang ini. Dia 12 gerbong juga. Cuman yang ini udah jalan semuanya 11-11-nya. Ini belum. Masih uji coba, masih trial run terus. Nggak tahu kapan uji cobanya. Nggak tahu kapan mulai dinas. Ini udah. Ini selain terkenal kabin tengah, klaksonnya itu loh yang kayak apa ya? Lokomotif EMD di India. Peng gitu klaksonnya.
Itu klaksonnya lokomotif EMD di India tuh kayak gitu, peng gitu. Ada cari deh di YouTube. Apa? Indian Railways apa gitu, WDP 4. Ah, itu dia. Klakson lokomotif WDP 4D. Itu klaksonnya kayak gitu persis, peng gitu. Tadi dulu ada orang. Maklum rame teman-teman, ini 2 hari terakhir masalahnya. Besok hari terakhir. Ini kemudian pulang ke Depok untuk beristirahat selamanya. Ntar dulu, masih ada orang yang foto gak enak. Ini teman-teman adalah yang paling banyak di lintasan JR205. Dan kebanyakan yang melintas ini JR20. Ada 2 teman-teman. Ada JR205 0 dan ada JR205 5000. Apa yang ngebedain? Nih saya kasih contoh nih, misalkan ini ada orang lagi foto-foto nggak enak, nanti aja. Nih, ini kan yang diilustrasikan JR205 103. Ini 2050. Kalau JR2050 itu yang dibawa ke sini adalah yang beroperasi dulu di Saikyo sampai ke Saitama dari stasiun Tokyo, stasiun Omiya, sama stasiun Yokohama 8 gerbong. Ini kalau JR2050 ini dia traksinya menggunakan reostatik. Selain itu juga ada yang Nambu 6 gerbong 12 kereta. Kalau 2005 5000 itu dia menggunakan triple VF traksinya. Triple VF tapi dia GTO ya, Gate Turn Out, bukan IGBT seperti yang ini dan yang itu. Kalau ini yang versi Marchen-nya. Ini yang dibawa ke sini adalah yang Musashino, bukan yang Keio. Ini yang paling banyak ada di lintasan sekarang ini, baik dalam format 8, 10 atau 12 gerbong. Ini yang paling banyak lewat di lintasan dekat rumah saya, Tanah Abang Rangkas Bitung. Masih yang ini 10 gerbong, baik itu yang 2050 maupun 205 5000. Yang udah kecampur semua antara Saikyo, Yokohama, Musashino nyampur semua. Nambu juga sama, kecampur semua gitu. Nah ini KAI Bandara. Ini dulu namanya di KAI Bandara sebelum diambil alih sama KAI Komuter gitu. KRL Inka EA203. Ini dari Manggarai ke Suta bayarnya cepet 100.000. Ini kalau ini KRDE Holek ya. Ini 2 ini dulu pernah di Jakarta nih, cuma sekarang yang ini didinaskan di Jogja Solo. Nah ini pasnya Holek, Hyundai dan lain-lain. Nah ini awal mula KRL X Jepang ada di Indonesia tuh ini. Berawal dari Toei 6000 yang dihibahkan atau dihadiahkan oleh Kaisar pada waktu itu ya, sekarang Kaisar Emeritus Akihito tahun 2000 ya. Nih keretanya bekas Toei Mita Line. Dia defaultnya 6 gerbong, cuma begitu masuk ke sini dipanjangin jadi 8 gerbong. Ada berapa set saya lupa. Semuanya udah pensiun ya. Satu set itu ditaruh di Depo Depok di Jaya Monumen 6181 gitu. Jadi berawal dari keprihatinan Kaisar Akihito, banyak orang-orang naik atap di kereta, jadinya dikasihlah KRL Toei 6000 yang terkenal unik pada zamannya karena semua keretanya itu adalah kereta motor, gak ada kereta trailer gitu. Barulah kemudian diimpor JR103, Tokyo 8000, Tokyo 8 ini, kemudian Tokyo 8500, Tokyo Metro 5000, Toyo Rapid 1000 dan sebagainya. Nah ini yang kemarin baru aja pulang ke Depok, Tokyo Metro 7000. Nih,
Ini baru aja pulang ke Depok. Baru aja dipamerin di sini sebelah ini. Cuma udah pulang ke Depok. Langsung balik pada hari itu juga. Langsung balik ke Depok. Ini adiknya Tokyo Metro 6000 yang masih ada. Nah kalau ini JR203. Ini sama juga, kemarin baru banget pulang ke Depok. Nah ini unik teman-teman, saya cerita ya. Ini KRL bikinan tahun 1982. Dan ini KRL ini unik. Menjadi predecessor JR205. Ini jalan di Joban, JR Joban Line sampai sana tuh, daerah Tohoku sana. JR Joban Line. Kenapa saya bilang unik? Ini KRL 10 gerbong, dia menggunakan 2 traksi. Rheostat dan chopper. Di semua setnya. 203 Mato 50, 51, 52 sampai Mato 6 berapa ya? 68 ada berapa set tuh? Ini menggunakan 2 traksi dalam satu kereta. Satu rangkaian isinya 2 traksi. Chopper dan rheostat. Canggih pada masanya, cuma kemudian gak efisien, sehingga suksesornya dari ini JR205 hanya menggunakan rheostat aja gitu. Ini selain di Joban juga jalan di Tokyo Metro Chiyoda Line sama Odakyu, kalau nggak salah Odakyu Odawara Line beberapa di Jepang. Mari kita terus. Ini di 8518 tuh masih ada tulisan Jepangnya. Dibuka lagi, tadi kan ditutup. Nah ini saling berpapasan sesama seri 203. Ini yang Mato 56 sama Mato 59. Ini yang tadi saya cerita. Jadi KRL ini unik karena dia menggunakan 2 traksi, chopper sama rheostat dalam satu kereta. Dan ini AC10. Aslinya lagi dia trailernya dikit, trailernya cuma 2 di kereta 1 sama kereta 10, sisanya motor semua. Itulah yang membuat kenapa konsumsi listriknya dianggap boros pada zamannya. Bersanding dengan para senior JR203, berdampingan dengan 205 yang paling banyak di jalanan, di lintasan maksudnya. Oh dibuka lagi nih. Oh dipasang lagi nih stiker woman only, kereta khusus wanita hanya di jam-jam ini nih teman-teman ya. Ini KRL-nya Tokyo, stiker wanitanya JR East. Lucu. KRL-nya Tokyo, stiker wanitanya JR East, lihat. JR Higashi Nihon. Dan tau nggak, ini adalah kepunyaan JR205 yang Saikyo. Berangkatnya dari stasiun Omiya, nih tujuan akhirnya Omiya. Berangkatnya itu dari Shinjuku, Tokyo, dari Tokyo ke Saitama. Ini lucu loh. Ini KRL aslinya Tokyo Den Entoshi dipasang ini dari JR Saikyo. Ini lucu. Nih. KRL khusus wanita. Ya. Di hari-hari kerja ini kereta khusus wanita berangkat dari Kawagoe, Omiya, Akabane ya, sampai di Shinjuku dari jam 7.30 sampai 9.40 pagi nih, pagi. Dan ini malam ya, sip malamnya sampai jam 11. Kereta khusus. Lucu loh. Ini KRL Tokyo Den Entoshi tapi dipasang kereta khusus wanita dari JR Saikyo. Lucu loh. Nih buat yang belum tahu ya, JR Tokyo Den Entoshi itu layani rute dari Tokyo ke Kanagawa. Kalau ini dari Tokyo ke Saitama. Lucu loh. Ini dapat dari mana ini coba? KRL Tokyo tapi stikernya JR East. JR nih, dari mana kok saya tahu JR East, Pak? Ini loh. JR Higashi Nihon. Oh, bisa baca saya. JR Higashi Nihon. Mate.
Silakan masuk belakang. Nih KRL yang terakhir banget nih. Nih dari bawah bagaimana nih? Tiba 370 menit di Jepang. Ini era awal operasional di Jepang nih, pakai JNR, Japan National Railways. Ini yang seri 3 ini saya kira nggak perlu saya kasih tahu ya, ini karena apa namanya, energinya terlalu negatif. Isinya hanyalah bencana-bencana, hal-hal berita-berita yang nggak bagus lah gitu. Nah ini Tokyo Metro 7000 gitu. Tokyo Metro 7000 datang lebih dulu daripada sang kakak Tokyo Metro 6000 gitu. Nih, salah satu dasawarsa pensiun dini 7121. Ini yang waktu itu kecelakaan di dekat rumah saya di Bintaro. Ini tentang apa namanya, pencegahan kekerasan seksual. Ini kita lagi di set 8855. Kereta ke berapa ini ya? Ke 5. Oh. Setengahnya, kereta tengah ini. 8855. Nanti kalau ada yang unik-unik lagi saya tunjukin ya. Nah ini yang saya cerita nih, Tokyo 8500 saat beroperasi di Jepang. Ini 8606, set tertua yang masih ada. Ini era awal berdinas. Ini foto langka loh, di tahun 1975. Dengan formasi awal 4 kereta perangkaian. Ini yang 6813 ini adalah yang pertama yang disesuaikan operasinya di Depok. Tapi kalau yang tiga ini jarang aku. Nah ini aku udah capek baca, kalian bisa baca sendiri. Maaf. Aku mau baca. Jalita Reborn, The Last Standing. Sama-sama lagi ngonten kita nih. Daerah yang berukur pendek ini misalkan daerah 851 Jalita ternyata tidak berukur panjang mulai terjadi tahun 2014 daerah dari Sunda di bawah ke Tahun dan Juta. Nih predecesornya. Ini Jalita yang baru, yang ono Jalita yang lama yang udah almarhum. Nah yang ini farewell, bye. Nih ada sejuta kenangan bersama Tokyo 8500, Tokyo Metro 7000 yang sudah duluan pulang ke Depok untuk beristirahat selamanya, dan JR 203 yang unik itu yang juga telah beristirahat selamanya di depo Depok. Nggak tahu selanjutnya mau diapain, apakah mau dibawa ke Pasir Bungur apa gimana, nggak tahu. Harmoni komuter, wih. Ini 872. Nah ini kereta yang terakhir 8618. Ini aslinya adalah kereta 1 kalau di Jepang. 8618. Nih kereta lokalan. Saya
Cuma sayang kita nggak bisa maju ke depan, itu ada penitipan. Nah ini kita lihat sekilas ya teman-teman. Boleh nggak ya? Sekilas saja. Ini kabin Tokyo 8500. Izin ya. Izin ya. Ini kabin Tokyo 8500 yang lagi diduduki sama masinis gadungan. Jadi itu lebih simple teman-teman daripada yang JR 203. Ataupun ini goyang-goyang, tau nggak kenapa? Karena ini udah pakai Airsus suspension ya. Maaf, boleh minta tolong. Aku mau foto sebentar, boleh ya? Ada yang mau foto rupanya. Ada yang mau foto rupanya. Udah ntar dulu lah. Nah ini kita lanjut lagi teman-teman. Lihat kabin Tokyo 8500 dari luar. Karena kita nggak bisa ke dalam. Itu lebih simple teman-teman. Cuma tinggal itu tuh, tarik tuas yang kehalang sama abangnya lagi. Nah tuh tinggal tarik tuas yang itu, yang kayak transmisi matic kayak shifter itu, buat maju mundur. Kalau ke sana tuh mundur, berhenti, dimajuin itu ke bawah gitu. Itu bedanya. Kalau yang JR itu kan dia di begini, kesampingin. Kalau ini enggak, maju mundur gitu. Itu bedanya. Ini kabin Tokyo 8500, lebih simple. Teman-teman kalau pernah main game Densha Dego Tokyo Kyuko Hen ya, itu pasti akan familiar dengan kabin itu. Tadi interior, sekarang eksteriornya nih, lihat tuh. KRL Jalita Reborn tapi 8618. Beda ya dengan yang pertama yang 8613. Kotak nih bikinan. Ini ada tulisan, perhatian, klakson elektrik akan dibunyikan setiap 1 jam sekali. Klakson elektriknya tuh bunyinya kayak alarm, tetet 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 gitu. Gak tau nih dimainin apa enggak nih klakson tetetnya. Tunggu aja. Klaksonnya kayak alarm, tetet 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 gitu. For your information teman-teman, ini adalah KRL yang penggeraknya banyak juga. Ya. 2 trailer aslinya kalau di Jepang ya, 2 trailer 8 motor. Gitu. Jadi makanya keretanya ngebut banget. Ini bisa sampai 110 km per jam kalau di Jepang. Kalau di Jepang. Ini luarnya nih. Kita nggak bisa ke sana sih, jadi nggak bisa walkthrough maksimal. Paling bisa dari dalam. Oh. Oke, nih kalau mau lihat secara keseluruhan, tapi sih. Kenapa udah mau bubar? Udah mau tutup? Iya, udah mau tutup. Oh, oke. Maaf, sebentar mau nanya dulu. Ini bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? 9 sampai jam 6 sore. Tapi besok sampai jam 5 sore aja. Oh, habis itu pulang keretanya ke Depok. Oke, kasih ya. Jadi hari terakhir teman-teman besok ya. Dari jam 9 pagi sampai 5 sore waktu Indonesia Barat. Sorenya KRL-nya pulang ke Depok. Nih kalau mau lihat luarnya secara utuh. Jalita 8618 F. Balik ke deponya kapan ya? Besok. Besok so. Habis tutup ini jam 5.
Maghrib lah. Boleh masuk. Hah? Apanya? Masuk, tapi daftar dulu. Daftarnya pakai apa? QR code. Namanya mana? Tuh di situ di kertas tuh. Oke, jadi waktunya dari nggak bisa ya, udah mau tutup. Ya udah, ini sampingnya teman-teman ya, ini anggap aja deh. Sampingnya udah terwakili karena udah mau tutup. Ini udah jam 5 ya. Oke, teman-teman, saya kira itu aja dulu untuk hari ini. Nah, ini tanda tangan para rel fans yang mengucapkan selamat tinggal. Terima kasih kepada JR203, Tokyo 8500, Tokyo Metro 7000 yang sudah harus mengakhiri kiprahnya di lintasan KRL Komuter Lain Indonesia karena sudah digantikan oleh KRL CRRC Qingdao Shifang yang baru, dan nanti juga akan digantikan oleh KRL Inka Jetrek yang CLI 225 yang nggak tahu kapan nanti mulai berdinasnya. Semoga secepatnya ya. Semoga secepatnya segera berdinas ya. Oke teman-teman, terima kasih udah menonton. Sekian. Kita pulang ya. Kita pulang lewat jalur. Aduh, ini ibu-ibu pakai acara bingung segala lagi ngalangin jalan. Kita putuskan kita pulang menggunakan KRL yang baru aja. CRRC Qingdao Shifang CLI 125. Ini transit 1 ya. Gitu. Masih udah nonton teman-teman trip singkat di mini museum KRL. Ini kita udah ada di dalam KRL Qingdao. Oh, langsung berangkat kembali, mantap. Terima kasih udah nonton, selamat sore, sampai jumpa lagi dan bye-bye.